Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan secara langsung. Tentu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah curahkan kepada kita. Yang paling besar di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat tersebut kepada seluruh umat. Dan Allah juga Subhanahu wa taala memberikan al-hikmah sebagaimana yang sudah kita bahas pada kajian sebelumnya terkait dengan al-hikmah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada seluruh atau semua manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya yang terbaik. Maka di antaranya yang terpilih adalah Luqman Al-Hakim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berusaha mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Judul kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya terkait dengan faedah yang bisa kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nama surat tersebut dengan nama Luqman. Ini menandakan kemuliaan seorang hamba. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kriteria saja, orang terbaik dan orang terburuk. Orang-orang yang terbaik Allah abadikan dalam Al-Quran, dan orang-orang terburuk juga Allah abadikan dalam Al-Quran.
Sebagaimana Fir'aun, kemudian Qarun dan yang lainnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah sampai pada faedah yang ke-24. Dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan faedah yang ke-25. Namun sebelum itu kita akan murajaah kembali sedikit terkait dengan faedah yang sudah kita sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya. Faedah dari kisah Luqman Al-Hakim ini diambil dari surat Luqman ayat 12 hingga 19. Ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Sebagaimana kita sampaikan pada kajian sebelumnya, di antara makna hikmah adalah diberikan ilmu dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Kemudian di antara makna hikmah adalah basirah. Di antara makna basirah adalah al-ilmu wal yakin. Ilmu dan keyakinan. Kemudian ats-tsabat, ketetapan, keteguhan hati. Kemudian pendapat yang sangat berfaedah. Ketika dia berbicara, memberikan pendapat, maka pendapat atau pembicaraannya itu mengandung faedah. Itu diantara makna dari al-hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan anishkur lillah. Allah perintahkan bersyukurlah kepada Allah. Allah perintahkan kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk kita enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan segala hal kepada kita. Allah berikan kita oksigen secara gratis. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menetapkan tarif bagi yang menghirup udara yang Allah berikan, sekali hirupan Allah tarifkan misalkan 10.000. Bayangkan berapa yang harus kita keluarkan. Belum lagi persendian yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua. Belum lagi nikmat yang ada di dunia ini yang Allah sediakan untuk manusia. Maka memang sepatutnya lah kita untuk bersyukur setiap detik, setiap hembusan nafas kita. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bersyukur dengan hati kita, meyakini bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
bukan hasil usaha kita semata. Kita mendapatkan sesuatu, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah. Bukan semata-mata dari usaha kita. Karena kita seringkali menyombongkan diri bahwasanya ini adalah usaha saya. Kalau saya tidak berusaha, mungkin saya tidak akan mendapatkan hal ini. Dia lupa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berusaha, kalau tidak Allah izinkan, sama saja kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku kepadanya. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita adalah menginginkan nikmat itu senantiasa ada pada diri kita. Artinya kita yang butuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang mengingkari nikmatku, tidak mau bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan lagi Maha terpuji. Allah enggak butuh dengan syukur kita. Allah tidak butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Walaupun seluruh manusia di muka bumi ini dari awal sampai akhir semuanya bersyukur kepada Allah, semuanya taat kepada Allah, maka itu semua tidak akan pernah menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Begitu juga sebaliknya, seluruh manusia baik dari awal hingga akhir semuanya mengingkari nikmat Allah, semuanya kufur kepada Allah, maka semua itu tidak akan berpengaruh dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap kuasa, Allah tetap Maha Kaya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia sedang memberikan pelajaran kepada anaknya. Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa atau kezaliman yang paling besar. Lihat bagaimana Luqman Al-Hakim
memberikan nasihat kepada anaknya. Sebagaimana kita sampaikan, di antara faedah dari kisah Luqman, beliau memulai mengingatkan anaknya tentang perkara yang paling penting untuk diwaspadai, yaitu apa? Menyekutukan Allah. Walaupun anaknya masih kecil, tapi tetap Luqman mengingatkan anaknya tentang bahayanya kesyirikan. Dan dalam tarbiyah, pendidikan, dan juga disebutkan dalam ayat ini dan ayat selanjutnya, bahwasanya di dalam kisah Luqman ini, Luqman mendidik anaknya dengan cara tarhib wa targhib, dengan cara atau metode memberikan sebuah peringatan, rambu-rambu, ancaman, tarhib, kemudian targhib, memberikan juga motivasi. Nanti akan kita sebutkan ayatnya, di mana Luqman Al-Hakim menyebutkan bahwasanya ketika engkau melakukan ini, engkau akan mendapatkan ini. Dan dalam tarbiyah Islamiyah, targhib itu lebih aula, yuqaddam, lebih utama dikedepankan daripada tarhib. Jadi motivasi itu lebih dikedepankan dari ancaman. Tetap ancaman ada, tapi motivasi itu lebih didahulukan. Wa huwa ya'idhuhu. Luqman Al-Hakim, dia berkata kepada anaknya dan dia sedang memberikan pelajaran. Yang namanya al-wa'dhu itu bukan sebatas nasihat saja, tapi di situ ada pelajaran yang ingin beliau sampaikan. Al-wa'd itu lebih tinggi maknanya daripada sekedar nasihat, karena dia mengandung pelajaran-pelajaran yang berharga yang ingin dia sampaikan. Yang pertama dia sampaikan adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Merupakan dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar daripada perbuatan syirik. Karena yang dia zalimi adalah Rabbul Alamin. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia sedang menzalimi Rabbul Alamin. Allah perintahkan kita untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Tujuan kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, dia malah menyembah tempat-tempat yang dia anggap keramat, menyembah benda-benda yang dianggap pusaka. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki
namun pergi juga meminta dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya kepada orang-orang yang dianggap orang pintar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-14, Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya yang telah mengandungnya, khususnya seorang ibu, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Mungkin kita semua melihat kondisi bagaimana orang tua kita atau bagaimana istri kita mengandung, bagaimana dia merasakan kesulitan yang bertubi-tubi ketika hamil, kemudian setelah melahirkan masih mendapatkan kesusahan, keadaan yang tidak mengenakkan. Dan menyapih anaknya sampai usia 2 tahun. Anishkur li wa liwalidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak kita. Wa ilayyal masir, dan kepadakulah tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam ayat ini tentang ahamiyah, tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan berbakti kepada orang tua adalah perkara yang penting, dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita tentang dosa-dosa besar. Dan di antara dosa-dosa besar adalah uququl walidain, berbuat yang tidak pantas atau durhaka kepada orang tua. Dan kita sudah sampaikan bahwasannya orang tua, khususnya ibu kita, itu lebih diutamakan untuk berbakti kepadanya. Kemudian setelah itu berbakti kepada ayah. Keduanya memiliki posisi yang mulia, maka hendaknya kita sebagai seorang anak untuk memperhatikan hak-hak orang tua kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-15 yang menjadi lanjutan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat yang ke-15. Allah berfirman,
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku, kata Allah, ma laisa laka bihi ilm, yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan engkau taati kedua orang tuamu. Jika diperintahkan kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan ditaati, kata Allah. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap kita pergauli dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah tempat kembali, maka aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat ini kita mendapatkan faedah yang ke-25 dari kisah Luqman Al-Hakim, bahwasannya ketika ada orang tua yang musyrik, maka muamalah dengan mereka di dunia itu muamalah dengan baik. Namun ketika kita diperintahkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mengikuti perintah atau melaksanakan perintah tersebut. Kemudian Allah ingatkan wasahibhuma, tetap kita pergauli keduanya dengan pergaulan yang baik. Ini orang yang kafir, orang tua yang musyrik kafir. Apalagi orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang beriman kepada Allah, yang tidak ingin melainkan kebaikan untuk anaknya, maka kita sebagai anak tentunya lebih kita ikuti, taati perintah orang tua kita kepada hal-hal kebaikan. Kemudian faedah yang ke-26 yang masih berkenaan dengan ayat ini, maka syariat kita adalah syariat yang sempurna. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua apabila orang tua tersebut musyrik, mempergaulinya dengan pergaulan yang baik. Sudah Allah atur semuanya.
Bahkan dalam masalah ini Allah atur. Tetap kita berbuat baik, namun ketika diperintahkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mengikuti perintah orang tua kita. Dan faedah yang ke-27, ada sebuah kaidah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Jika perintahnya perintah untuk bermaksiat kepada Allah, untuk membangkang kepada Allah, maka wajib kita untuk tidak mengikuti atau tidak melaksanakan perintah tersebut. Kemudian faedah yang ke-28, inna ahlad dhalal, bahwasannya orang yang berada dalam kesesatan, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, mereka saja bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menyesatkan manusia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat yang ke-15 ini, wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu memaksamu, dipaksa. Berarti memaksa itu kan ada kesungguhan. Sungguh-sungguh dia untuk memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah. Orang yang berada dalam kesesatan saja dia bersungguh-sungguh untuk menyesatkan seseorang. Maka kenapa kita yang berada dalam kebenaran, yang kita yakin kita berada dalam kebenaran, kenapa kita bermalas-malasan dalam menyebarkan kebaikan kepada manusia, kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita. Kemudian yang ke-29, faedah yang ke-29, at-tafriq baina adamut ta'ah wal 'uquq. Faedah yang ke-29, perbedaan antara adamut ta'ah wal 'uquq. Beda antara tidak taat dan durhaka. Itu beda. Beda antara tidak taat dan durhaka. Karena sebagian manusia menyampurkan hal ini. Ketika orang tua menyuruh dia berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menganggapnya bahwasanya nanti saya durhaka kepada orang tua. Ini bukan durhaka. Beda antara tidak taat dengan durhaka. Kalau durhaka dalam masalah perbuatan-perbuatan baik yang dianjurkan orang tua, yang disuruh kita untuk mengerjakannya oleh orang tua kita. Namun ketika perkara-perkara yang berbahaya, yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tidak taat, maka itu tidak dikatakan sebagai durhaka kepada orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang perintahkan kita, fala tuti'huma. Ketika orang tua memaksa untuk berbuat maksiat, memaksa untuk berbuat hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita
mentaati, tapi tetap kita sampaikan dengan lemah lembut, kita sampaikan dengan baik. Kemudian yang ke-30, fadlus sahabah wa khiyarul ummah, keutamaan sahabat dan merupakan umat terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Sebagian para ulama menafsirkan maksudnya adalah Abu Bakar. Kemudian ada juga sebagian ulama mengatakan sahabat. Sahabat secara keseluruhan. Namun keduanya saling mendukung dan menunjukkan ayat ini adalah tentang keutamaan para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa itu? Para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Ya, kita dengarkan azan dulu. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi sampai faedah yang ke-35. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, kita lanjutkan kembali. Kemudian faedah yang berikutnya, ahammiyatu ikhtiyarul jalis. Pentingnya untuk memilih teman duduk atau untuk memilih sahabat. Ya, sebagaimana tadi kita dapati pada faedah yang yang ke-30 tentang keutamaan para sahabat, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti para sahabat. Dan para sahabat adalah orang-orang terbaik. Dan sudah Allah Subhanahu wa taala ridhai dan Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, kemudian kita diharuskan juga untuk mengetahui jalan mereka, ya, bagaimana ibadah para sahabat, bagaimana para sahabat bersikap ketika ada masalah seperti ini. Maka perlu kita untuk mengetahui para sahabat dan perlu kita mengikuti jalan mereka. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepadanya petunjuk, kemudian dia mengikuti jalan selain jalan-jalan orang yang beriman, dan termasuk diantaranya adalah jalan para sahabat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka akan kami palingkan, kemudian wa nuslihi jahannam, kemudian kami cemplungkan dia ke dalam neraka, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Orang yang sudah jelas kepadanya petunjuk, kemudian dia malah memilih jalan selain
jalannya orang-orang yang beriman. Kemudian kita juga diperintahkan untuk memilih sahabat yang baik, teman duduk yang baik, karena sangat banyak sekali pengaruhnya terhadap kepribadian kita. Dan agama kita melarang memilih teman duduk sesuka hati kita, bersahabat dengan ini, duduk nongkrong dengan mereka, ya. Lama-kelamaan pasti kita akan terpengaruh. Walaupun terkadang kita berdalil, enggak apa-apa sesekali. Sesekali, ya, jika dirutinkan itu, maka akan berpengaruh kepada kepribadian kita. Maka penting bagi kita untuk mencari teman yang baik, teman yang mengajak kita ke dalam kebaikan. Dan ini termasuk faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-15, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Kemudian yang ke-32, faedah yang 32, keutamaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta kedudukan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dikatakan kembali kepada Allah itu harus terkumpul padanya 4 perkara. Yang pertama adalah mahabbatuhu. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengaku bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan dia tidak mau melaksanakannya. Ketika berkumandang suruhan azan dia tidak mau ke masjid, dia tidak mau melaksanakan salat. Maka cintanya cinta palsu. Wal khudu'u lahu, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kita terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbal alaihi wal i'rad amma siwah. Kemudian penerimaan kepada Allah Subhanahu wa taala artinya dengan ikhlas kita beribadah kepada Allah. Betul-betul kita menerima syariat ini dengan hati kita, bukan merasa terpaksa menjalankan perintah Allah. Kemudian wal i'rad amma siwahu, kemudian berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita senantiasa berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling kepada yang lain, ya. Ketika minta rezeki, ya, minta ke makhluk. Minta jodoh, cari jodoh, minta ke makhluk. Ini artinya berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dikatakan munibin, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harus terkumpul di dalam dirinya 4 perkara ini. Cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan iqbal, penerimaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, serta tidak berpaling kepada selain Allah. Kemudian faedah yang ke-33, innal a'mala
al-ibad kulluha muhsatun alaihim yajiduna hadiratan yaumal qiyamah. Sesungguhnya amalan seorang hamba semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan hadirkan ketika hari kiamat. Allah akan hadirkan apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-15, "Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian kepadakulah tempat kalian kembali, wa unabbi'ukum, dan aku kabarkan, aku beritakan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Mungkin orang tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu, dan Allah akan bongkar, Allah akan kabarkan apa yang kita kerjakan selama di dunia. Kemudian yang keempat, inna syirk la burhanu alaihi wala hujjatun li ahlihi alaihi. Bahwasanya kesyirikan itu tidak ada bukti berbuat syirik, ya, mereka para ahlu syirik, orang-orang yang berbuat syirik, mereka tidak punya bukti untuk menguatkan perbuatan mereka. Kalau dia punya bukti bahwasannya pohon yang dia sembah, atau patung yang dia sembah, atau benda-benda yang keramat yang dia puja-puja, atau makhluk yang tempat dia meminta rezeki itu bisa mendatangkan dia rezeki secara langsung, maka dia tidak bisa mendatangkan bukti yang nyata untuk melegalkan perbuatan syiriknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Dan ketika kedua orang tua memaksa untuk berbuat syirik yang mana engkau tidak memiliki ilmu terhadap itu. Kemudian juga dalam ayat lain Allah tegaskan, wa may yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bih. Barang siapa yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu, mereka tidak punya bukti, tidak punya dalil, tidak punya hujjah untuk melegalkan perbuatannya. Dan di sini Syekh Abdul Razak hafizallahu taala menegaskan, apapun bentuk kesyirikannya, baik kesyirikan sekecilnya, ya, itu tidak ada hal yang melegalkan atau tidak ada bukti untuk melegalkan perbuatannya tadi. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, faedah yang ke-35, pentingnya untuk mengingatkan kepada umat manusia tentang kebaikan dan melarang mereka dari perbuatan buruk dan menyampaikan bahwasannya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang semu, yang tidak abadi, dan kehidupan kita yang abadi adalah di akhirat kelak. Ini ditunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala beberapa ayat. Allah katakan ilayya masir, ilayya marji'ukum. Allah katakan beberapa kali dalam surat Luqman, ya, dari ayat 12 sampai 19 ini Allah senantiasa tegaskan ilayya masir, ilayya marji'ukum. Kepadakulah tempat kembali, kepadakulah tempat kalian kembali. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang
kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan apabila ada kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.